kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu sudah memohon tuntunan parita ya. Untuk itu Bapak Ibu tidak perlu ya mengikuti pembacaan parita suci yang akan kami bacakan ini ya. Bapak Ibu cukup ya memunculkan niat baik, harapan baik ya, yang diperbuat saat ini ya, untuk para leluhur atau untuk para mendiang, agar ya hal baik yang sudah diperbuat ini ya, dapat tersampaikan, dapat diterima oleh para leluhur ataupun para mendiang. Seandainya tidak mengetahui ya, semoga para dewata senantiasa memberitahukan hal baik yang Anda perbuat ini. Semoga semuanya berbahagia, semoga semua satwa berbahagia. Hendak mayang buddhasa bhagavato puppabhagana makarang karomakse. Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Nati me saranang anyang, buddho me saranang warang, etena sacca wacena, sotite hotu sappada. Nati me saranang anyang, dhammo me saranang warang, etena sacca wacena, sotite hotu sappada. Nati me saranang anyang, sanggo me saranang warang, etena sacca wacena, sotite hotu sappada. Namo arahato samma sambuddhassa mahesino. Namo uttama dhammassa swakata sewate nida. Namo maha sanghassapi visuddha siladitino. Namo matyarathassa ratanataya sasatukang. Namo makatitassa tasawatutayassapi. Namo karapapawena vigaccantu upatawa. Namo karanupawena suwati hotu sabbada. Namo karasate cena vidimiho mite jawa. Asewana ca balanang panditanang ca sewanang. Puja ca puja niyanang itam manggalamuttamang. Patirupate sawasoca pupi cakata punyata. Ata samma panidija
etamang galamo tamang bahusaccan ca sipanca winayo ca susikito supasita caya waca etamang galamo tamang mata pito upatanang puttadara sasanggaho anakula cakamanta etamang galamo tamang danan ca dhammacariyan ca nyatakanan ca sanggaho anawaca nikamani etamang galamo tamang arati wirati papa majapanya ca sanyamo apamado ca dhammesu etamang galamo tamang garawo ca niwato ca santo te ca katanyuta kalena dhamma sawanang etamang galamo tamang dhante ca sowaca sata samananan ca dasanang kalena dhamma sakkaca etamang galamo tamang tapo ca brahmacariyan ca Arya dasana dasanang nibbana sacikiriya ca etamang galamo tamang puta saloka dhammehi citang yasana kampati asokang wirajang kemang etamang galamo tamang eta disani katuana sabatama paracita sabata sotingga canti tante samang galamo tamanti yang kincivitang idang wa hurang wa sage suwayang ratanang panitang nanon samang atitata gatena idam bibuti ratanang panitang etena sajena suwati hotu kayang wiragang amatang panitang yada jaga sakya muni samahito nade nadamme nasamati kinci idam bidamme ratanang panitang etena sajena suwati hotu yambuddha seto pariwana yesucing samadimanan talikanya mahu samadinatena samona wijati idam bidamme ratanang panitang etena sajena suwati hotu ye pokala atasatang pasata catari etani yoga nihonti teda kineya sugata sasawaka ete sudena ni mahapalani idam pisangge ratanang panitang etena sajena suwati hotu yeso payota manasa dalena nikaminogo tamasa sanamhi tepata amatang wikaya ladha mudhane puting puncamana idam pisangge ratanang panitang etena sajena suwati hotu kinang puranang nawang nati sambhawang wirata cita yakike pawasming
te kina bija awirul hicanda Nibanti dhira yatayam padepo Idam pisangge ratanang panitang Etena sajena suwati hotu Metanca sapalokasming manasambhavaye aparimanang Udhang ado catiriyanca asambadang awerang asapatang Tetan carang nisinowa sayanowa yawata sawikatamito Etang sating aditeyam Brahma metang wiharang itamahu Ditinca anupagamman silawadasanena sampanno Kami sawinaya gedhang nahi jatuh kabaseyang punariti Ti appamano buddho appamano dhammo appamano sanggo pamanawantani siring sapani ahiwe cika satapati unnana bisarapu musika kata meraka kata me parita pati kamanto putani sohang namo bhagavato namo satanang sama sambuddha nang Tiloke silaguno sajang soce yanotaya tena sace nakahamin sajakiriya manutarang awajitwa dhamma balang saritawa popake cine Saja palamawasaya saja kiriya makasahang santipata apatanang santipata awancana mata pita janikanta jata wedapati kama sahasace kate mayang Mahapajalito siki wace sisola sakarisani udakang patwa yata siki sace name samonati esame sajaparami ti Yandun nimitang awamanggalan cayo camanapo sakuna sasado papagahodo supinang akantang Buddha nupawina wina samento yandun nimitang awamanggalan cayo Yo camanapo sakuna sasato papagahodo supinang akantang Dhammanu-pawena wina samento yandun nimitang awamanggalanca Yo camanapo sakuna sasato papagahodo supinang akantang Sanghano pawena wina samento Upadawa bhikkhave tatagatanang Anupadawa tatagatanang Tita wasadatu dhamma titata dhamma niyamata Sabbe sangkara anicca Tang tata gato abhisambo jati abhisameti
อภิสัมโบจิตวาอภิสัมเมตวาอาเจกติเตเสติปัญญเปติปัตตเปติวิวารติวิวาจติอุตตานิกโรติสัพเพสังขาราอนิจจติโอปาดาวาภิกขเวตตากตานังอนุปาดาวาตตากตานังติตาวาสาดาตุดัมมาติตตาธัมมนิยามตังสัพเพสังขาราดุกขติตังตตากโตอภิสัมโบจติอภิสัมเมติอภิสัมโบจิตวาอภิสัมเมตวาอาเจกติเทเสติปัญญเปติปัตตเปติวิวารติวิวัจติอุตตานิกโรติสัพเพสังขาราดุกขติโอปาทาวาภิกขเวตตากตานังอนุปาทาวาตตากตานังติตาวาสาดาตุดัมมาติตตาธัมมนิยามตังสัพเพธัมมาอนัตตติตังตตากโตอภิสัมโบจติอภิสัมเมติอภิสัมโบจิตวาอภิสัมเมตวาอาเจกติเตเสติปัญญเปติปัตตเปติวิวารติวิปัจจติอุตตานิกโรติสัพเพสัมมาอนัตตาติสัพเพสังขาราอนิจจติยดาปัญญายปัสสติอัตตเนบินดันติดุเขเอสมาโกวิสุทธิยาสัพเพสังขาราดุกขติยดาปัญญายปัสสติอัตตนิบินดันติทุกเขเอสมาโกวิสุทธิยาสัพเพธัมมาอนัตตติยดาปัญญายปัสสติอัตตนิบินดันติทุกเขเอสัมมาโกวิสุทธิยาอัปปกเตมโนเสสุเยจันนาปารกัมมิโนอัตตายังอิตราปัจจันติระเมวานุทาวติเยจักโกสัมมาทัคคเตธัมเมธัมมานุวันติโนเตจันนาปารมิสันติมัจจุเตยังสุดุตตรังกันหังธัมมังวิปหายันสุขังภาเวตปันติโตโอกาอโนกัมมะกัมมาวิเวเกยตดุรัมมังตัตราปิรติเมเชยาหิตวากัมเมอกินจันโนปริโยดาเปยอัตตานังเจตาเคลเสหิปันดิโตเยสังสัมโบธิยังเกสุสัมมาเจตังสุภาวิตังอาตานาปตินิสเกอนุปาทายเยรัตตากินนาสวะจุติมันโตเตโลเกปรินิพุตันติสัพพบุตธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังเตนังรัตนังนังอนุภาเวนะจตุราสิติสหัสธัมมากันดานุภาเวนะปิตกาตยานุภาเวนะจินนาสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรกาสัพเพเตปยา
Sabbe te antaraya, sabbe te upadawa, sabbe te dunnimitta, sabbe te awamanggala winasanto, ayuwadako, danawadako, siriwadako, yasawadako, balawadako, wanawadako, sukawadako, hotu sabbadan, dukaro kapaya weran, soka satu cupadawa, aneka antaraya pi winasantu cate jasa, jaya siti danang labang, sote bagyang sukang balang, siri ayo cawano campogang wudi jaya sawan, satawa saja ayo ca jiwa siti bawantu te, bawatu sabba manggalang, rakantu sabba dewata, sabba buddhanupawena, sada soti bawantu te, bawatu sabba manggalang, rakantu sabba dewata, sabba dhammanupawena, sada soti bawantu te, bawatu sabba manggalang, rakantu sabba dewata, sabba sanggano bhawena, sada soti bhawantu te. Setelah pembacaan parita oleh Yang Mulia Bhikkhu Sangha, selanjutnya marilah kita mengembangkan cita bawana. Ya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, selanjutnya kita akan mempersiapkan diri untuk melakukan bawana atau meditasi, ya, guna ya, pengembangan batin, ya, agar batin ataupun pikiran kita ini senantiasa berpikir baik atau berpikir ya positif, ya. Ya, silakan ya Bapak Ibu ya mengambil posisi duduk yang senyaman mungkin ya, agar bisa ya, dukung menunjang jalannya meditasi yang akan kita lakukan, ya. Setelah ya merasakan posisi duduk sudah nyaman, ya sudah baik, ya, ya selanjutnya ya, kita akan mengambil objek, ya. Ya, objek ini sebagai acuan kita ya dalam melakukan meditasi, ya. Mana pada kesempatan pagi hari ini ya saya mengajak ya, untuk mengambil objek metta bawana atau pengembangan cinta kasih ya, terhadap semua satwa ya. Terutama ya pada kesempatan ini kita ya mengembangkan metta kepada para leluhur ya, ataupun kepada mendiang yang sudah tiada ya, agar senantiasa ya, terkondisi di tempat yang nyaman dan bahagia ya. Sembari kita melakukan meditasi ya, kita juga ya memfokuskan diri sambil mendengarkan ya arti dari Tiro Kuda Sutta. Meditasi ya kita lanjutkan. Para mendiang datang ke rumah mereka masing-masing, berdiri di luar dinding rumah, di perempatan jalan, di pertigaan jalan, dan di bibir pintu. Ketika makanan, minuman,
cemilan, dan panganan yang banyak disiapkan oleh para sanak keluarga. Tiada seorang pun mengingat para mendiang, dikarenakan karma satwa-satwa. Para penyokong memberikan minuman dan makanan yang bersih, lembut, dan sesuai waktunya. Dengan bertekad demikian, semoga pemberian ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Dan para leluhur yang telah berkumpul di sana, di saat ada banyak makanan dan minuman, turut bersuka cita dengan penuh penghargaan bahwa semoga sanak keluarga setelah memberi kami kesejahteraan ini berumur panjang. Puja telah mereka lakukan kepada kami, dan mereka para pemberi pun bukannya tak mengenyam buahnya. Di alam peta itu tidak ada pertanian, tidak ada juga peternakan, tidak ada perdagangan demikian itu, tidak ada pula jual beli dengan uang perak. Para mendiang yang telah meninggal meneruskan kehidupannya di sana dengan persembahan yang diberikan oleh sanak keluarganya dari alam manusia ini. Sebagaimana air hujan yang turun di dataran tinggi mengalir ke tempat rendah, demikianlah persembahan yang disampaikan oleh sanak keluarga dari alam manusia menuju ke para mendiang. Sebagaimana sungai yang meluap airnya mengalir memenuhi lautan, demikianlah persembahan yang disampaikan oleh sanak keluarga dari alam manusia menuju ke para mendiang. Orang yang mengenang jasa yang mereka lakukan di waktu lampau, bahwa ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat untukku, ia adalah kerabatku, sahabatku, kawanku, patut memberikan persembahan dana kepada mereka yang telah meninggal. Tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya tidak perlu dilakukan, karena tangisan dan sebagainya itu tiada guna bagi mereka yang telah meninggal. Demikianlah kebiasaan para sanak keluarga. Persembahan yang telah dihaturkan ini, yang disajikan dengan baik kepada Sangha, akan segera bermanfaat bagi mendiang itu sepanjang waktu yang lama. Kebajikan demi sanak keluarga ini telah Anda tunjukkan. Puja besar telah Anda lakukan demi para sanak keluarga yang telah tiada, dan kekuatan para biku pun telah Anda dukung. Dengan demikian, kebajikan yang tidak sedikit telah Anda upayakan. Semoga jasa baik yang kita lakukan pada kesempatan ini maupun di waktu yang lain melimpah kepada kita semua, melimpah kepada para
para leluhur dan melimpah kepada semua satwa. Meditasi kita akhiri Sappe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua satwa berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan Dhammadesana. Sebelum itu, marilah kita membacakan Dhammadesana Aradhana. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjalian Dewarang Ayacata Santi Dasapta Parajaka Jatika Desetu Damang Anungkampi Mang Pajang. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pujaca pujaniyanang ita manggala mutamangti. Menghormat kepada mereka yang patut dihormat adalah berkah utama. Bhikkhu Sangga yang mulia, Bapak Ibu, saudara, saudari sekalian, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kembali bertemu sesi kedua, sesi satunya semalam. Hari ini saya akan memberikan sesuai dengan janji saya semalam. Ya. Semalam saya telah mengulas penjelasan arti dari Patidhana. Lalu hari ini saya akan membahas korelasi kaitan ya antara budaya dengan dhamma. Hari ini adalah puncak acara dari kegiatan Patidhana di Wihara Swanadipa. Dan karena puncak, ya tentu acaranya lebih meriah. Umat yang datang pun lebih banyak dari semalam, ya.
dengan terbukti tempat duduknya dirapetin lagi, ya, biar ndak empet-empetan, ndak desek-desekan di belakang, ya. Karena hari ini bukan hanya sekedar puja bakti biasa, hari ini Anda semua mau melakukan patik dana, ya, kepada para leluhur. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tradisi, ya. Kita sebagai orang keturunan, ya, terlepas apa itu agama kita, ketika kita masih mempertahankan tradisi leluhur dari nenek moyang kita turun-temurun, ya, semua kejadian-kejadian yang terjadi pada manusia semuanya dijadikan sebagai upacara. Betul tidak? Anda setelah nikah, ya, ini proses manusia mau terbentuk dulu nih, ya. Kita cerita sedikit. Ketika proses manusia mau terbentuk, Anda dinyatakan hamil, ada upacaranya enggak? Wah, ada. Mau lahiran, ada upacaranya enggak? Ada. Setelah lahir, ada upacaranya enggak? Potong rambut, yang lain-lain, semuanya banyak sekali. Lalu ketika pertama kali nginjak bumi, ada upacaranya enggak? Ada. Terus apa lagi? Setahun tuh, ya. Terus beranjak dewasa. Ketika sudah menemukan jati diri, menemukan pasangan, ada upacaranya tidak ketika mau menikah? Ada. Lamaran, seserahan dan lain sebagainya, ya. Merah-merah semuanya, ya. Ada semuanya. Lanjut ketika kita meranjak menjadi tua, mengalami kematian, ada acaranya tidak? Ada. Bahkan setelah meninggal pun acaranya tidak cuma sekali, tetapi berkali-kali, ya. Sembayang masuk peti, wah kan masuk peti dulu, ya. Lalu habis itu tutup peti. Lalu setelah itu malam kembang, ya. Lalu habis itu entah dikubur atau dikremasi. Habis itu 3 hari, 7 hari, 49 hari, 100 hari, setahun, 3 tahun. Terus apa lagi? Cengbeng. Terus sekarang nih, cit gue. Terus yang lebih sering 2 minggu sekali, ceit cap go. Terus apa lagi? Banyak ya, udah berapa itu tadi? Wah, saya udah ngitung udah berapa putaran tuh, ya. Banyak. Jadi sesungguhnya kita sebagai orang keturunan, dari mau proses terbentuknya manusia sampai manusianya lenyap, semuanya ada upacara. Semuanya ada upacara. Ya. Senang upacara, duka pun upacara. Tetapi semuanya, sebagian besar saya meyakini 100% pasti apa yang Anda jalankan itu, Anda tahu maksudnya tidak? Dari manusia mau lahir, mau terbentuk nih, ya, dari janin sampai manusianya lenyap, semuanya acara. Nah, dari proses-proses acaranya itu Anda tahu enggak? Atau mungkin karena, Bante, itu kan kata mama saya suruh begitu ya. Bante, kata papa saya suruh begitu. Apalagi emak saya, udah wanti-wanti, Bante. Ya. Pokoknya harus seperti itu. Ya.
Dan saya beruntung, ya, lahir sebagai orang keturunan, ya, walaupun tidak bisa berbahasa, ya. Saya orang Cina Benteng, ya. Matanya doang yang sipit, untung kulitnya agak putih sedikit, ya. Tapi saya punya tradisi yang begitu kuat, ya. Dan dulu ketika saya tidak mengerti apa-apa, sama seperti Bapak Ibu semuanya, ya. Pokoknya kata emak harus begini, ya. Saya sebagai cucu, sebagai bentuk bakti saya kepada nenek, pada orang tua, kepada orang yang dituakan, ya kita harus menjalankan sebagai bentuk bakti. Karena apa? Tadi saya bilang, terlepas dari apa agama kita, ketika kita membahas tradisi, kita hanya satu, membawa yang namanya tradisi budaya kepada orang tua, ya, yang sekarang masuk ke dalam sekolah sebagai budaya budi pekerti. Ini adalah tradisi Tiongkok kuno, ya. Bahkan sebelum agama Buddha masuk ke China, ke Tiongkok, ya, ada ajaran itu, namanya ajaran Tao dan Konfusius. Dan mereka mengajarkan, menitik beratkan kepada penghormatan orang tua, kepada budaya. Dia menguatkan kepada situ. Kenapa? Karena dengan budaya bisa menyatukan semua orang. Orang yang sibuk bagaimanapun, ketika waktunya Imlek, ketika waktunya sembahyang cengbeng, dia pulang gak ke rumah tua. Pulang. Jadi apa? Ya, Konfusius dan Tao memang mengajarkan tentang budaya kekeluargaan, ya. Bahkan itu dijelasin tuh banyak sekali, ya. Bahkan perayaan musim-musim, ya, di Tiongkok juga ya sama kan, ada Imlek, ya, ada cengbeng, ada sembahyang kue bulan, apalagi satu lagi apa, onde bacang juga, ya banyak lah, ya. Udah ndak kehitung dah, ya. Ya itu juga semuanya adalah bagian dari bagaimana kita bisa kumpul dengan keluarga sebagai budaya bagian dari kita. Termasuk hari ini, ya. Hari ini adalah perayaan sembahyang bulan 7, Cit Kue, ya. Yang mana menurut cerita, ya, katanya ini terlepas dari pandangan Buddhism, ya. Ini apa, kita masih berbicara tentang culture budaya kita. Katanya ketika bulan 7, ya, penanggalan Imlek, gerbang pintu neraka dibuka. Makhluk-makhluk di alam rendah bisa keluar, bisa minta tolong kepada keluarganya untuk dikasih makan, ya. Kasihan dikasih makannya cuma setahun sekali, ya. Makanya tadi dalam Tirokuda Sutta juga dijelaskan, ya, dia datang ke rumah masing-masing, berdiri di samping, ya, di bibir pintu, di pertigaan jalan, di perempatan jalan, ya. Memang demikian, ya. Mereka para makhluk-makhluk peta, ya, yang tidak punya keluarga, dia akan meronta-ronta seperti itu, ya. Dan hari ini kita melakukan sembahyang bulan 7-nya mundur. Biasanya di pertengahan Agustus, ya. Ini jatuhnya nanti pas tanggal 15 bulan 7 di tanggal 6 September nih. Kenapa? Karena tahun ini ada Lun Gue, ya, penambahan bulan. Penambahan bulannya pas di bulan 7 ini,
Ya, jadi ini mundur ya, mundur. Jadi kemarin pas Uposata terang kemarin baru masuk bulan 7. Ya, tanggal 15-nya nanti ketika bulan gelap di tanggal 6 ya. Jadi biku pun kita harus paham nih ya. Tradisi harus paham ya, termasuk lun gue. Nanti kalau umatnya tanya, bantainya enggak paham, bingung juga ya. Lanjut ya. Setelah itu ya banyak orang-orang yang melakukan persembahyangan. Ya. Salah satunya di wihara ini. Ya. Melakukan persembahyangan, melakukan puja kepada leluhur. Ya. Sebagai bentuk bakti. Kalau di rumah ya mungkin sembayangnya berbeda ya. Sampai lengkap ya, sampai ada samseng, babi samcan 1 kilo direbus, ayam kampung 1 ekor direbus, sama ikan bandeng 1 ekor direbus. Tidak lupa juga makanan-makanan kesukaan dari mendiang, semuanya lengkap ya, yang mana jumlahnya harus ganjil. Berapa banyak Bante? Sepenuh-penuhnya sampai meja tidak muat. Ya. Karena itu yang dilakukan oleh orang-orang keturunan ketika mau persembahyangan kepada leluhur. Kenapa harus penuh Bante? Ya biar leluhurnya kenyang. Ya. Biar leluhurnya kenyang. Kenapa? Karena makannya cuma 1 tahun sekali. Itu adalah cerita-cerita dari para tertua-tertua kita. Lalu kalau kita kaitkan dengan Buddhis, ya, jadi cukuplah ya cerita sedikit aja ya. Karena sebagian besar juga sudah pada tahu, ini hanya merefleksikan, mengingat ya. Kita kaitkan ke dalam Buddhis ya. Ketika Sang Buddha mengutus kepada 60 biku utama, duhai para biku ya, Sang Buddha berkata, pergilah ke segala penjuru untuk menyebarkan dhamma dan ikuti budaya-budaya setempat. Nah, ketika para biku datang ke dataran Tiongkok dari Mongolia, ya, dari Tibet jalan teman, Tibet, Mongolia, sampai ke China. Para biku karena dapat izin dari Guru Agung Buddha bisa berbaur, ya akhirnya berasimilasi dengan masyarakat setempat, penduduk setempat, dan mengkorelasikan ajaran dari Guru Agung Buddha dengan budaya yang ada di saat itu. Ya. Hingga akhirnya agama Buddha masuk di China ya, dan berkembang pesat menjadi agama Buddha Mahayana. Ya. Yang mana ya mungkin Anda juga tahu ya, di sini kalau ada wihara-wihara Mahayana ya. Ketika perayaan Ulambana ini perayaan meriah sekali. Ya. Bahkan di kelenteng-kelenteng pun ya, sembayangnya sangat meriah sekali. Sampai dinamakan sebagai sembayang rebutan. Ya. Karena apa? Karena yang merebutkan itu sangat banyak.
Satu dipersembahkan untuk para makhluk-makhluk ya, karena katakan sembahyang rebutan ya, dalam bahasa Inggris itu Hungry Ghost Festival, festival setan kelaparan katanya ya. Jadi memang dipersembahkan ya di kelenteng-kelenteng itu dengan sebanyak itu makanan ya, termasuk tadi yang saya sebutkan ya, kalau di kelenteng bahkan sampai kepala babi, bukan samcian ya, yang utuh. Lalu setelah sembahyang selesai, yang memperebutkan siapa? Manusia. Ya. Jadi memang betul itu adalah perebutan untuk makhluk dan manusia. Ya. Lalu kita sebagai umat Buddha Theravada ya, diajarkan tentang patidana. Patidana pertama kali terjadi ketika pada saat itu Raja Bimbisara diganggu oleh makhluk-makhluk. Ya. Jadi suatu malam ada makhluk-makhluk yang bermunculan. Yang mana dia menampakkan diri, dan makhluk tersebut tidak mengenakan pakaian. Bahkan diceritakan makhluk tersebut sangat kusam sekali, jelek buruk rupa, dan kelaparan. Dan dia memohon kepada Raja Bimbisara. Tapi pemahaman Raja Bimbisara pada saat itu apa? Ya itu adalah makhluk peta. Ya seperti kita lah ya. Ketika mendengar suara atau apa takut. Ya. Takut. Sama Raja Bimbisara demikian, takut. Hingga akhirnya keesokan hari Raja Bimbisara menceritakan apa yang terjadi ini kepada Sang Buddha. Persis seperti apa yang tadi saya ceritakan. Semalam saya bertemu gini. Akhirnya Sang Buddha menjawab apa? Duhai Raja Bimbisara, itu sesungguhnya adalah para leluhur dari Raja Bimbisara di kehidupan Buddha yang lampau. Dan dia sangat menderita sekali. Ya. Karena dia kelaparan dan dia tidak pernah mendapatkan persembahan jasa kebajikan. Dan dia menunggu cukup lama hingga akhirnya dia sampai bertemu di zaman Buddha Gautama, baru ketemu keluarganya yang lahir sebagai manusia, yaitu Raja Bimbisara. Kenapa sampai semenderita itu Sang Buddha? Sebenarnya ya, ketika zaman Buddha Kasapa, Raja Bimbisara juga terlahir sebagai manusia dan menjadi raja pula. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Bimbisara pada saat ini sama seperti yang dilakukan oleh zaman itu. Artinya apa? Raja Bimbisara gemar melakukan kebajikan. Tetapi suatu hari pada saat itu ya, raja sedang ada kegiatan kenegaraan. Akhirnya meminta kepada seluruh anggota keluarga semuanya
untuk menggantikan Raja Bimbisara untuk mempersembahkan dana makan kepada Buddha Kasapa dan para biku. Tapi karena keluarganya ini tidak paham, tidak mengerti, ya, makanan yang sejatinya didanakan kepada Buddha Kasapa dan para biku sama keluarganya Raja Bimbisara itu ya dimakan dulu, diicip-icip sedikit, ya begitu. Ya. Yang tadinya mau diberi makanan utuh jadi tinggal setengah. Ya ini perumpamaan gambarannya. Ya karena diicip. Ya diicipnya kan keluarganya banyak ya. Satu orang satu sendok semuanya nyicip ya. Ya kayak begitu. Ya. Lalu bagaimana selanjutnya? Ya kata Raja Bimbisara. Selanjutnya dari perbuatan itu, ketika keluarga dari Raja Bimbisara meninggal, dia semua lahir di alam menderita. Dan dia menunggu dari zaman Buddha Kasapa hingga zaman Buddha Gotama, itu sangat lama sekali. Ya. Karena apa? Dari rentan kurun waktu itu, tidak ada keluarga yang lahir sebagai manusia. Lalu saya ada di mana? Raja Bimbisara pada saat itu ada di alam bahagia. Sebegitu menderitanya Bapak Ibu. Lalu bagaimana sekarang saya ingin membalas budi mereka? Bimbisara berkata. Caranya gampang. Ya, Sang Buddha katakan. Raja bisa melakukan kebajikan seperti apa yang telah Raja lakukan, dan kebajikan ini Raja persembahkan kepada para leluhur. Ya. Dilakukanlah oleh Raja. Pertama, Raja berdana makan kepada Buddha Gotama dan para biku, murid-muridnya, melakukan persembahan. Di malam harinya, dia masih bertemu lagi dengan para leluhurnya, tapi leluhurnya ada perubahan sedikit. Ya. Apa? Dia sudah tidak kelaparan. Dan tubuhnya sudah mulai berbeda dengan tubuh yang dulu. Tetapi masih belum layak. Ya. Masih belum mengenakan pakaian. Kenapa? Karena leluhurnya baru saja mendapatkan makanan dan minuman surgawi. Lalu esokan paginya cerita lagi pada Sang Buddha. Saya bertemu lagi, dia sudah seperti ini, sudah rapi, tetapi dia masih belum mengenakan pakaian. Lalu selanjutnya bagaimana Sang Buddha? Nah, Raja bisa menjahit jubah, berdana jubah, berdana pakaian, dan dipersembahkan atas nama mendiang. Dilakukan lagi oleh Raja Bimbisara. Di malam harinya, Raja Bimbisara bertemu lagi dengan leluhurnya. Dan leluhurnya mengenakan pakaian yang sangat berkilauan. Ternyata pakaian itu bersumber dari pakaian surgawi. Ya. Setelah mendapatkan makanan minuman surgawi, mendapatkan pakaian surgawi, akhirnya semua para leluhurnya itu merasa senang, merasa gembira, dan tiba-tiba lenyap. Ketika lenyap, Raja Bimbisara bingung.
kemana ini leluhur saya? Ya. Yang awalnya ketika didatengin dia takut, sekarang dia nyariin. Keesokan harinya ketemu lagi dengan Sang Buddha. Bertanya, kok tiba-tiba lenyap? Kemana para leluhur itu? Para leluhur dari Baginda Raja sudah berada di alam surga. Ya. Sudah berada di alam surga. Jadi, ya, Patidana di sini, ya ketika kita sudah mengenal ajaran Buddha, bukan hanya sekedar patidana, bukan hanya sekedar sembayang, ya, bukan hanya sekedar melakukan persembahan, tetapi, ya saya nyinggung yang semalam, ya, sedikit saya singgung, Sang Buddha menekankan bukan seberapa banyak persembahan, tetapi seberapa ikhlas persembahan yang dilakukan. Ya. Makanya semalam saya tanya, saya sudah hafal nih, ini paket A, paket Meta, Karuna, Mudita, UPK, Notiau, Cetiau, Gope, Nopego, Sukarela. Dan itu hanya sebagai sarana bagaimana Anda ikhlas atau tidak melakukan kebajikan, melakukan persembahan atas nama para leluhur. Ya. Karena tadi ketika Anda benar-benar ikhlas melakukan kebajikan, ikhlas melakukan persembahan kepada para leluhur, buahnya bisa begitu besar. Kenapa? Karena kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu leluhur-leluhur kita dari kehidupan-kehidupan yang lampau. Ya. Mungkin saja seperti kisahnya Raja Bimbisara, ada juga yang seperti itu, yang lahir di alam yang menderita. Ya. Kenapa? Karena sejatinya manusia hanya bisa mengingat sampai berapa banyak keturunan? 3. Ya. Turunan yang keempat, ya jarang-jarang lah. Kalau ada yang ketemu masih bagus. Ya, maksimal 3. Ya. Kita lalu orang tua dan kakek nenek. Ya, di atasnya ya masih ada yang bertemu, kadang ada yang tidak juga, ya. Ya, sampai popo, ya. Ya. Di atasnya popo, ya udah enggak ada. Ya. Kadang ya kita enggak ketemu. Ya. Jadi kita hanya ingat 3 generasi saja. Nah, generasi sebelumnya kita tidak tahu mereka semua ada di mana, mereka semua terlahir di mana. Maka dari itu, ya, kita sebagai manusia, ya, jangan tinggalkan budaya, ya. Budaya yang baik kita pertahankan, ya. Karena apa? Ya, karena memang demikian. Mereka ketika melihat ada orang yang menjadi turunan dari keluarganya dia, ya dia akan turun. Makanya tidak jarang, banyak di Jakarta juga umat-umat, Bante, saya lagi tidur ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi mama, ngimpi papa, ngimpi engkong, ngimpi emak. Kenapa mimpinya? Kelaparan, Bante, terus dia murung, dia diem aja. Katanya. Gak usah takut. Ya, gak usah takut. Dan jangan juga punya pikiran yang keliru. Ya. Kenapa? Nah, orang yang punya pikiran keliru ketika mimpi dijadiin kode. Ini budayanya orang keturunan nih. Ya. Tidak dipungkiri ini, saya tidak memungkiri. Dan ini saya akan buka. Ya. Maksud ya? Nah, kita harus punya hal yang positif, ya. Ketika dia memerlukan bantuan, kita bantu. Jangan sampai dia memerlukan bantuan, kita kira itu adalah kode.
Jangan sampai, ya. Jadi ketika bertemu seperti itu, ya Anda melakukan kebajikan atas nama mendiang, ya, atas nama mendiang. Ingat di Terokoda Suta, di tempat itu tidak ada pertanian, tidak ada perdagangan, dan lain sebagainya. Jadi memang benar-benar dia membutuhkan sepenuhnya dari kita. Uluran jasa kebajikan dari kita. Caranya bagaimana? Caranya seperti yang tadi malam sudah saya singgung. Anda melakukan jasa dulu, melakukan kebajikan dulu. Dari jasa dari kebajikan ini, baru Anda persembahkan kepada para leluhur. Nah, dalam hal ini Anda sudah melakukan jasa nih. Ya, yang ikut dengan ikhlas paket ini, ya udah jasanya notiau tuh. Ya. Udah banyak tuh. Ya, yang ini. Wah, banyak lah yang sukarela juga. Nah, jadi Anda sudah menanam yang namanya kebajikan. Sudah punya yang namanya jasa. Dan dikondisikan selama 3 hari. Mengulang pali wacana. Secara terus menerus. Mendengarkan dhamma. Ya. Memperbaharui sila. Praktek meditasi. Jadi ini kebajikan yang lengkap. Ya. Paket komplit nih. Ya, paket komplit. Nah, nanti ya setelah itu ya kebajikan yang sempurna, kebajikan yang komplit ini ya bisa Anda persembahkan sebagai bentuk sukacita Anda. Telah melakukan kebajikan, Anda persembahkan kepada para mendiang, para leluhur. Makanya tadi malam saya bilang kan, kalau masih ingat nama mendiangnya, nama leluhurnya disebutkan. Kalau tidak ingat, semoga para leluhur semuanya berbahagia. Dalam bahasa Pali katakan idang wo nyatinang hotu sukita hontunya tayo. Ya. Jadi itu Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi nanti jangan sampai umat Buddha ya tidak paham maksudnya sembahyang ini, sembahyang itu apa. Ya, jadi nggak mau lagi saya dengar umat Buddha yang keturunan ketika ditanya, ini sembahyang ini untuk apa? Nggak tahu Bante. Soalnya pesan dari mama saya, pesan dari papa saya, pesan dari emak saya, pesan dari engkong saya, disuruh seperti itu. Saya ngikut. Ya. Jadi jangan sampai lagi ngomong kayak gitu. Ya, karena apa? Karena hari ini sudah saya jelasin maksudnya, tujuannya semuanya. Biar apa? Biar tidak keliru. Ya. Anda melakukan persembahan benar-benar dilakukan karena Anda sudah punya pondasi, punya pemahaman, melakukan puja. Puja cak, pujani yanang. Menghormat kepada mereka yang patut dihormat adalah berkah utama. Baik orang tua masih hidup maupun orang tua sudah tidak ada, kita masih punya kewajiban untuk melakukan penghormatan. Bukan hanya sekedar melakukan persembahan, tetapi persembahan ini Anda lakukan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa sebagai bentuk penghormatan. Ya. Saya rasa itu ya yang saya mau sampaikan ya tentang budaya dan dhamma. Ya, semoga kita semakin maju dalam dhamma. Sabesata bawantu sugitata. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kepada Yang Mulia Biku Abhiseno atas dhamma desana yang telah diberikan. Selanjutnya